Salam, Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu pagi hari ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita angkat pujian ini lagi dari atas. Beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dan muliakan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberi kesempatan di pagi hari ini kami untuk memuji, memuliakan, mengagungkan, meninggikan namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini Tuhan, puji-pujian yang menyenangkan hatimu Bapa. Kami percaya Tuhan, saya memuji, memuliakan namamu, namamu diagungkan. Sungguh kami bersyukur Bapa di pagi hari ini Tuhan, karena kami Bapa tetap dalam naungan-Mu. Banyak masalah yang kami alami Bapa selama pandemi COVID ini Bapa, tapi kami percaya dan yakin Bapa Engkau akan melepaskan, membebaskan kami dari masalah ini Bapa. Engkau akan melindungi kami kemanapun kami melangkahkan kaki kami Bapa. Kasih karunia Tuhan tetap menyertai kami Bapa. Biarlah jemaat-Mu semua Bapa Engkau lindungi Bapa. Kau jauhkan kami Bapa dari segala penyakit ini Bapa. Kau lepaskan, Kau bebaskan kami Tuhan. Bapa yang baik, biarlah pujian-pujian kami ini Bapa, pujian yang hanya menyenangkan hati-Mu. Apapun bentuk kuasa-kuasa kegelapan Tuhan Yesus yang ingin mengganggu, ingin mengacaukan ibadah kami bersepakat di tempat ini. Kami halau, kami hancurkan, kami patahkan
keluar dari tempat ini, keluar dari hati pikiran kami. Sebaliknya kuasa Tuhan Yesus saja yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami percaya Bapa, hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah perisai kami, tempat perlindungan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah ibadah ini Bapa Engkau pimpin dari awal hingga selesainya, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua musuh. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalah. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Salalah. Aku cinta Yesus, Yesus cinta daku. Aku cinta Yesus, Yesus cinta daku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku menang saat kau
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus dimanapun berada pagi hari ini, kiranya kita tetap bersukacita, tetap bersemangat, karena Allah setia, Allah mengasihi, dan Allah terus bekerja atas kehidupan kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memelihara, memberkati, dan menopang hidup kami dalam satu minggu ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kecukupan. Terima kasih buat setiap karya Tuhan bagi kami. Pagi hari ini dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami persembahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang terbuka atas pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, kita tahu hari-hari ini banyak sistem yang mengalami perubahan, terutama sistem pendidikan yang mengakibatkan banyak anak-anak kita sukar untuk mengikutinya. Juga sebagian orang tua tidak begitu paham dengan sistem yang sedang dijalankan oleh pemerintah atas pendidikan hari-hari ini. Tetapi kita tetap harus membantu anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita supaya mereka tetap mau belajar, mau menempuh pendidikan walaupun dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, kita adalah mentor bagi anak-anak kita, kita adalah teladan bagi anak-anak kita adalah guru yang paling banyak mendampingi anak-anak kita. Karena itu kita perlu membawa anak-anak kita, keturunan-keturunan kita kepada kehidupan rohani di mana banyak hal yang akan mereka dapatkan yang belum tentu mereka dapatkan dengan kekuatan mereka, dengan pendidikan, pengalaman yang mereka dapatkan dari dunia ini. Seperti kata firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pasal 6 ini adalah penegasan tentang hukum Taurat. Di dalam pasal yang kelima dari kitab Ulangan ini.
yang telah dirangkum oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Allah menghendaki melalui hukum Taurat ini, melalui perintah-perintah Tuhan ini, bangsa Israel hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup di dalam rencana Yahweh, rencana Allah bagi Musa dan bagi generasi-generasi yang akan datang. Jadi Allah mau supaya ketaatan kepada Tuhan ini tidak berhenti kepada generasi Musa saja, tetapi terus berlanjut kepada generasi-generasi yang akan datang bagi bangsa Israel. Sebagaimana Allah menghendaki supaya Israel hidup di dalam ketetapan Tuhan dari generasi ke generasi, hal yang sama juga diinginkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, supaya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu tetap berkelanjutan kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi kita yang jauh ke depan. Tetapi untuk melanjutkan, untuk mewariskan iman ini kepada keturunan-keturunan kita, dikatakan pada ayat yang keempat sampai 7, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau simak, haruslah engkau mengerti. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, tidak satu kali. Haruslah engkau membicarakannya, menjadikan topik perbincangan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Allah melihat begitu pentingnya menanamkan pemahaman tentang Allah, kepercayaan kepada Allah, supaya generasi-generasi yang akan datang dari bangsa Israel ini hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Tujuannya dikatakan ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi Taurat ini bertujuan membawa orang-orang yang hidup di dalam Taurat ini takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan supaya segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu itu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi kalau orang takut akan Tuhan akan memperoleh berkat panjang umur. Supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu, kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Taurat diajarkan kepada bangsa Israel supaya mereka yang pertama hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, supaya mereka berumur panjang. Sebab Taurat ini menjauhkan mereka dari kejahatan-kejahatan. Taurat ini menjauhkan mereka dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah.
supaya Tuhan menjadi pelindung bagi mereka, supaya Tuhan menjadi benteng bagi mereka, supaya Tuhan menjadi sumber segala kebutuhan bagi bangsa Israel. Selain panjang umur dikatakan baik keadaanmu. Umur panjang tetapi sakit-sakitan, umur panjang tetapi penuh dengan ketakutan, menjalani hidup dengan tekanan, usaha gagal, pekerjaan morat-marit, anak-anak memberontak. Ini keadaan yang tidak baik. Orang yang menjalani hidup dengan keadaan yang tidak baik, kebanyakan mereka, saya lebih baik mati saja. Bahkan berani berdoa, Tuhan ambil nyawa saya. Ini karena hidup dalam keadaan yang tidak baik. Tuhan mau menjauhkan umatnya Israel dari menjalani hidup dalam keadaan yang tidak baik. Selain keadaan mereka baik, dikatakan anak cucu mereka, jadi mereka akan berkembang biak, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya menjadi bangsa yang besar, tetapi mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi makmur. Mereka akan menikmati karunia-karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Israel diminta oleh Allah supaya hidup menurut ketetapan Taurat. Injil Yesus Kristus pun menekankan kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Janji yang diperoleh oleh umat Israel, janji itu pun juga datang kepada kita sebab kita pun dikatakan keturunan-keturunan Abraham. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu kita mengajarkan Taurat, waktu kita mengajarkan firman Allah kepada anak-anak kita, waktu kita membicarakannya, waktu kita mengikatkannya, waktu kita menjadikan lambang, waktu kita menuliskannya melalui doa, melalui firman Allah, melalui ibadah-ibadah, melalui kesaksian-kesaksian kita kepada anak-anak kita. Ini merupakan usaha untuk membuat Injil itu berakar di dalam kehidupan anak-anak kita. Dengan memperhatikan firman Allah, lalu kita mengajarkannya, kita membicarakannya, kita mengikatkannya supaya melekat, menyatu dengan hidup kita, menjadikan lambang dan menuliskannya pada pikiran kita melalui doa, firman, ibadah, dan kesaksian kita. Ini adalah usaha untuk mengukir firman Allah itu pada loh-loh hati kita dan juga kepada keturunan-keturunan kita. Ini adalah usaha yang baik supaya anak-anak kita menyadari identitas mereka di hadapan Tuhan, bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Ini adalah usaha yang baik supaya anak-anak kita, supaya kita hidup di dalam anugerah Allah. Sebagai orang tua Kristen, kita memiliki dua tanggung jawab. Yang pertama, kita memiliki tanggung jawab lahiriah dengan mencukupkan kebutuhan anak-anak kita sampai mereka dewasa dan bisa mandiri. Kita bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah mereka. Tetapi kita juga sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi bagi anak-anak kita juga di hadapan Tuhan. Tanggung jawab rohani kita adalah mendoakan anak-anak kita, mendidik mereka di dalam kebenaran,
memberi mereka, mengarahkan mereka kepada aktivitas-aktivitas rohani. Sebab jika hanya memenuhi kebutuhan lahiriah mereka akan binasa. Atau sebaliknya, kita hanya mendekat mereka pada hal-hal rohani, maka mereka akan muncul sebagai pribadi yang munafik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang tua Kristen, jangan sering atau jangan pernah menceritakan kepada anak-anak kita tentang keburukan gereja. Jangan kita membiasakan menceritakan kepada anak-anak kita tentang keburukan, kesalahan-kesalahan hamba-hamba Tuhan. Jangan membiasakan diri kita sebagai orang tua menceritakan atau memberi respon yang jelek terhadap gereja, terhadap hamba-hamba Tuhan maupun pendeta, pelayan-pelayan Tuhan atau orang-orang Kristen pada umumnya. Sebab kalau kita sering melakukan kesalahan ini, maka satu saat kita akan menemukan anak kita telah meninggalkan gereja, telah membelakangi Tuhan. Ini serius Bapak Ibu. Prinsip Tuhan menanamkan nilai-nilai Taurat. Prinsip Tuhan menanamkan nilai-nilai Injil kepada kita, supaya kita wariskan kepada generasi kita melalui pertolongan Roh Kudus dan firman Allah. Tujuannya adalah untuk membantu kita sebagai orang tua Kristen supaya terlepas dari penderitaan dan air mata karena ulah, karena sikap, karena perilaku perbuatan anak-anak kita. Sebab mereka telah dikuasai, diikat oleh dunia dan setan. Setan sedang berjuang keras untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak-anak kita. Setan sedang berjuang untuk menanggalkan atribut-atribut iman dari kehidupan anak-anak kita. Kalau kita salah, kalau kita sebagai orang tua Kristen salah di dalam mendidik anak kita, dalam artian kita tidak bisa menuntun mereka dari belakang dan menjadi teladan bagi mereka di depan, maka kelak kita akan menemukan mungkin di cucu-cucu kita atau anak-anak kita yang terdekat telah kehilangan iman sejati mereka. Efesus pasal 6, saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita sebagai orang tua seringkali lepas kontrol. Saya sebagai orang tua pun sering mengalami hal seperti itu. Seringkali lepas kontrol dalam perkataan. Seringkali lepas kontrol dalam bersikap terhadap anak-anak. Tetapi kalau kita mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan mendapatkan anak-anak kita seperti yang dituliskan di dalam Amsal 22 ayat 6 dan Amsal 29 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan kedua ayat ini bagi kita. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda
menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak kita, keturunan-keturunan kita di jalan Tuhan sejak masa mudanya, maka sampai masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Banyak orang tua, banyak keluarga yang kehilangan anak-anak mereka. Banyak orang tua yang menaruh harap, menaruh pengharapan masa depan kepada anak-anak dan cucunya, tetapi harus kehilangan semuanya itu. Karena mereka tidak mendidik anak-anak mereka sejak masa kecil, sejak masa muda mereka di jalan Tuhan. Sehingga pada masa dewasa, bahkan masa tuanya, mereka terlepas dan melepaskan iman mereka. Pasal 29 dari kitab Amsal, ayat yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi orang tua yang mendidik anaknya dengan kebenaran, orang tua yang membesarkan anaknya di dalam Injil, orang tua yang mendampingi anaknya di dalam doa dan firman, akan tentram, akan memiliki sukacita pada masa tuanya. Banyak orang tua di akhir-akhir hidupnya menyaksikan anak-anaknya, keturunan-keturunannya dalam kehancuran. Banyak orang tua yang merasa gagal seumur hidupnya, menyesal pada masa tuanya sebab tidak mempersiapkan anak-anak mereka di masa lalu. Kita tidak mau kehilangan anak-anak kita. Kita tidak mau kehilangan generasi kita dari gereja. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai mendidik anak-anak kita. Pertama-tama kita harus memperhatikan firman Allah. Kita harus memahami firman Allah. Kita harus mengalami firman itu, menikmati firman itu, supaya ada kekuatan bagi kita untuk mengajarkannya. Kalau kita tidak mengalami firman Tuhan, kalau kita tidak mengalami kuasa Allah, tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita, maka sangat susah untuk mengatakan kepada anak kita bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada, Allah itu berkuasa, Allah itu mengasihi. Karena kita yang memperkatakannya tidak mengalami hal itu. Mari kita perhatikan firman Allah, kita simak, kita pahami, supaya kita mengajarkannya dengan benar, supaya kita membicarakannya, mengkomunikasikannya, supaya kita dapat mengikatkan itu menjadi baju pelindung bagi anak-anak kita, supaya itu menjadi identitas mereka kemanapun mereka pergi, supaya itu ada di pikiran mereka yang akan menghasilkan keturunan-keturunan, generasi-generasi yang menang dalam hidupnya, yang mempengaruhi generasinya. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, tentang mengasihi Allah dan sesama kita, ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Tentunya dapat kita lakukan, kita mampu lakukan dengan pertolongan Roh Kudus saja. Marilah kita menjadi orang-orang tua yang dapat membimbing anak-anak kita, yang mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita di dalam kasih karunia Tuhan. Di tengah situasi yang sukar ini, jangan kita banyak mengeluh, tetapi mari kita berkata syukur kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang serba terbatas ini, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita lemah di hadapan anak-anak kita, tetapi kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, supaya ini pun dapat dilihat, ini pun dapat diteladani, ini pun dapat diikuti oleh anak-anak kita. Mari kita tundukkan kepala,
Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu cukup bagi kami. Tetapi kami tidak mampu berjalan menurut ketetapan firman-Mu tanpa Engkau memberi kekuatan kepada kami. Karena itu Roh Kudus turunlah atas kehidupan kami, teristimewa kami sebagai orang tua, supaya kami dapat berdiri sebagai wakil Allah bagi anak-anak kami, supaya kami dapat menjadi mentor, pendidik rohani mereka, mentor rohani mereka, supaya mata mereka dapat melihat dan meneladani kehidupan kami di dalam Tuhan. Ampuni kami sebagai orang tua kalau selama ini kami menonjolkan kekuatan kami dalam mendidik membesarkan anak-anak. Tetapi biarlah kami membawa mereka untuk masuk ke dalam kasih karunia Tuhan, supaya terpujilah Allah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita angkat pujian satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita angkat pujian ini dari atas lagi. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku selalu kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati dan pandangan kita untuk menerima berkat dari Allah. Turunlah berkat Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham kepada setiap orang yang mau hidup menurut ketetapan firman Tuhan, kepada setiap orang tua yang mau mengkomunikasikan, mengajarkan Injil kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan kepada generasi-generasi yang akan datang. Turunlah kasih karunia kepada anak-anak kita supaya mereka hidup dalam ketetapan Tuhan, supaya mereka hidup mengandalkan Tuhan. Turunlah kasih karunia ke atas setiap pasangan suami istri, ke atas setiap anak-anak, ke atas setiap hamba-hamba Tuhan, ke atas setiap orang percaya dimanapun. Turunlah berkat umur panjang dan lanjut usia, dan kita mengalami segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kita diperbesar, diperbanyak untuk menguasai bumi ini dan menerima segala berkat-berkat, menerima segala kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara, memberkati setiap orang-orang kudus Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sakit, yang lemah, di dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Baik itu penyakit fisik, teristimewa penyakit pada jiwa kami. Demikian kami yang letih, lesu, berbeban berat karena keadaan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ditambahkan iman percaya supaya kami memiliki pengharapan menjalani hidup ini. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang lain di tengah masa yang sukar ini, di dalam nama Tuhan Yesus diadakan menurut kasih karunia-Nya. Turunlah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Allah sumber berkat akan menyertai hidup kita pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.